Di video kali ini saya akan bahas sebuah unsur atau sebuah konsep yang sangat penting dalam teknik trading ICT atau SMC atau Smart Money Concept, yaitu konsep imbalance, fair value gap, dan juga order flow chart. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Silahkan mendaftar sekarang juga. Ada 3 topik yang akan saya bahas di sini. Pertama adalah soal definisi dan identifikasi fair value gap. Kedua adalah mengapa dan bagaimana proses terjadinya fair value gap. Dalam hal ini kita akan belajar soal analisa order flow. Dan yang ketiga adalah strategi trading menggunakan fair value gap. Sebelum belajar bersama, bisa tolong klik tombol like dulu, dan nanti jangan lupa di-share ke teman-teman dan ke grup-grup trading Anda. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, agar tidak ketinggalan update-update materi trading gratis yang saya upload di channel YouTube ini setiap minggunya. Anda juga saya undang untuk join dalam live trading signal yang saya selenggarakan setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pertanyaan, saran, kritik, dan request materi bisa Anda tulis saja di kolom komentar. Kita langsung masuk ke definisi dan identifikasi fair value gap. Ya teman-teman, seperti yang Anda lihat di monitor ini, fair value gap itu sebenarnya adalah sebuah pola 3 buah candle ya teman-teman, dan fair value gap itu ada yang bearish dan ada yang bullish ya. Nah, banyak orang itu bingung ketika ngomong tentang fair value gap ini apa, fungsinya apa, ya kan? Nah, nggak usah bingung ya teman-teman, karena basically fair value gap ini adalah tidak lain tidak bukan adalah salah satu bentuk dari support and resistance atau supply and demand ya. Secara teori, fair value gap ini sebenarnya adalah imbalance atau inefisiensi antara fair value atau harga pantas atau harga fair dari sebuah instrumen dengan harganya saat ini. Tidak usah bingung dulu, nanti kalau saya jelaskan Anda pasti akan mengerti sendiri. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana mengidentifikasi fair value gap ini. Ya teman-teman, kita akan coba dulu dengan fair value gap yang bearish ya pada 3 buah candle merah ini ya. Jadi fair value gap ya teman-teman itu adalah jarak antara low daripada candle yang pertama ini dengan high daripada candle yang ketiga ini ya. Jadi kalau saya gambar seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kan low-nya daripada candle yang pertama ini ya. Kemudian di sini ada high daripada candle yang ketiga ini. Ya, nah, kita melihat teman-teman ada gap ya antara low daripada candle yang pertama dengan high daripada candle yang ketiga ini. Artinya apa? Tidak terjadi overlap antara low daripada candle pertama dengan high daripada candle ketiga ini ya. Demikian juga misalkan terjadi interseksi ya, terjadi overlap ya teman-teman, misalkan high daripada candle ketiganya seperti ini, maka kita bisa mengatakan bahwa tidak ada fair value gap ya. Sekali lagi, kenapa? Karena high daripada candle yang ketiga ini ternyata dia ketemu dengan low daripada candle yang pertama ini ya. Jadi untuk memenuhi syarat sebagai fair value gap, maka high daripada candle yang ketiga dengan low daripada candle yang pertama itu dia tidak boleh overlap ya. Jadi dia tidak boleh ketemu begitu ya teman-teman. Nah, inilah area kosong, inilah yang disebut dengan imbalance. Area kosong inilah yang disebut dengan fair value gap. Dalam hal ini adalah fair value gap yang bearish. Kemudian untuk fair value gap yang bullish tinggal dibalik aja ya teman-teman. Ini adalah 3 candle yang hijau ya. High daripada candle yang pertama ini ya teman-teman, itu gampang aja ya, logikanya sama. Itu dia tidak boleh ketemu dengan low daripada candle yang ketiga ini ya, seperti ini ya teman-teman. Seperti yang tadi bearish, dia membuat gap ya. Disinilah terjadi imbalance-nya ya teman-teman. Jadi di sini adalah fair value gap bullish, itu dia bertindak sebagai support atau demand ya teman-teman. Sedangkan fair value gap yang bearish ini dia bertindak sebagai supply atau resistance ya. Jadi sangat gampang sekali. Sekarang kita akan bahas tentang order flow ya teman-teman. Untuk apa? Untuk mengetahui kenapa dan bagaimana sih fair value gap ini kok bisa terbentuk ya teman-teman. Nah,
Saya sudah memasukkan dua buah chart atau bagan ya teman-teman, supaya untuk mempermudah Anda dalam memahaminya ya. Pertama kita lihat yang kiri ini dulu ya teman-teman. Ini adalah chart order flow ya. Jadi apa itu order flow? Jadi kita di sini ada 3 buah kolom ya teman-teman, ada bid, price, dan ask. Nah, ini adalah order flow. Ini menggambarkan yang di bagian tengah ini adalah harga ya teman-teman. Kemudian yang bagian yang bagian bid ini adalah buy order ya, atau order buy ya. Kemudian yang ask ini adalah sell order ya teman-teman, atau order sell. Nah, kalau teman-teman lihat yang hijau dan yang merah ini, itu namanya adalah limit order ya. Artinya ini adalah order-order yang dia lagi duduk ya. Jadi dia nggak agresif ya teman-teman, dia pasif di situ, dia nunggu apakah ada yang buy atau ada yang sell atau tidak, dan dia nunggu ke fill atau tidak ya. Jadi ini adalah limit order, itu adalah order-order yang pasif begitu ya teman-teman, tinggal nunggu ada yang jemput nggak. Nah, yang kedua itu ada yang namanya market order ya teman-teman. Nah, pergerakan harga itu terjadi karena adanya interaksi antara limit order dan market order. Nah, market order itu apa? Market order itu adalah market yang dia itu langsung market order ya. Jadi dia tidak pasang limit ya teman-teman. Jadi misalkan ini harga ada di 2797 ya. Kalau misalkan ada seorang trader atau investor atau bank atau big boys ya teman-teman, dia mau beli instrumen ini di harga 2797 pada saat ini juga ya teman-teman, maka dia tidak pasang limit order, tapi dia langsung hajar buy di sini ya, di area putih ini ya teman-teman, karena ini adalah area market order, jadi beda dengan limit order. Kemudian angka-angka yang ada pada ask dan bid ini ya teman-teman, itu adalah unitnya ya, berapa unit, atau untuk gampangnya berapa lot begitu ya teman-teman. Jadi di sini misalkan ada di harga 2.800, ini ada penawaran sebanyak 1.103 lot atau 1.103 unit begitu ya, dan seterusnya. Sebaliknya yang di bagian bid ini ya teman-teman, misalkan 375 ini di harga 2797, artinya ada buyer yang dia itu mau beli instrumen ini di harga 2797 sebanyak 375 unit, atau katakanlah 375 lot dan seterusnya. Nah, kemudian fair value gap itu dia terjadi ketika seperti ini ya. Kita pindah bagan ini ya teman-teman. Ketika ada big boys, ada smart money ya teman-teman, dengan uang besar, itu dia tiba-tiba aja, gua mau melakukan market order, udah deh lu punya berapa gua beli, lu punya berapa lot gua beli di harga berapapun, misalkan begitu ya teman-teman. Maka dia akan melakukan market order, dan dia akan melahap, istilahnya memakan order-order yang di sini semua nih ya teman-teman, yang jadi 000 ini ya. Tadinya dia ada angkanya ya teman-teman, ada yang 1000 sekian ratus ya. Ternyata setelah dimakan sama market order, sama si smart money ini, sama si big boys ini ya teman-teman, itu dia menjadi habis dimakan semua jadi 00000. Nah, sampai di 2800 itu lotnya tinggal, atau unitnya tinggal 141. Kenapa? Karena semuanya dari sini sampai sini itu udah dimakan habis sama market order dari si big boys ini. Alasannya kenapa? Ya nggak tahu ya teman-teman. Mungkin si big boys ini dia dapat insider information ya kan. Wah, mungkin dia dapat informasi yang orang lain nggak tahu ya kan, yang mungkin menyebabkan dia untuk berpikir, wah ini gua buy dulu aja deh sebelum orang lain buy ya kan. Kenapa? Karena saya dapat informasi begini, informasi begitu ya, informasi orang dalam lah, katakanlah begitu. Nah, pergerakan dari big boys yang menggunakan market order ini dan bukan limit order ya teman-teman, itu menyebabkan pergerakan yang sangat agresif dan ada lonjakan harga, sehingga menyebabkan lonjakan harga. Kalau kita melihat ini ya teman-teman, karena ini contohnya adalah market order yang buy ya teman-teman, maka hasilnya adalah lonjakan harga pada candle yang kedua ini ya teman-teman, yang mengakibatkan low daripada candle yang ketiga dengan high daripada candle yang pertama ini, dia ada gap seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman.
Jadi sampai di sini Anda sudah tahu secara teknikal bentuk candlenya itu seperti apa, dan secara fundamental, secara order flow analysis, Anda juga tahu bahwa gap ini dia disebabkan oleh apa. Sekarang kita akan mempraktekkan ya teman-teman di chart, dan ini adalah chart EUR USD di time frame H1 ya. Akan tetapi tentu saja ini bisa digunakan di semua time frame ya teman-teman, dan juga semua instrumen termasuk forex, gold, saham, dan juga kripto ya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini kita melihat ada bearish fair value gap ya teman-teman, di mana ini adalah candle pertama, candle kedua, dan candle yang ketiga ya. Dan kita melihat high daripada candle yang ketiga ini dia mempunyai jarak atau tidak bersentuhan dengan low daripada candle yang pertama ini ya teman-teman. Oleh karena itu kita akan gambar fair value gap-nya itu di sini ya. Kita akan gambar di sini ya teman-teman, antara low daripada candle yang pertama dengan high daripada candle yang ketiga ini ya. Gampang ya teman-teman, seperti yang kita sudah pelajari tadi ya. Nah, maka ini adalah area fair value gap bearish-nya ya. Artinya apa? Ini adalah area resistance atau area supply, di mana pada area inilah kita melakukan atau bisa melakukan trade sell. Karena pada area inilah big boys tadi borong pakai market order tadi itu ya teman-teman, masih ingat ya. Kemudian kita akan lihat seperti apa simulasi cara tradingnya ya, setup tradingnya ya teman-teman. Kita melihat harga bergerak ya. Nah, kita jalanin terus ya teman-teman. Kita akan nunggu. Nah, ini kita nunggu ya teman-teman, harga itu dia untuk melakukan retest pada area fair value gap-nya seperti ini ya teman-teman. Dan cara memvalidasinya adalah ketika harga itu dia menyentuh fair value gap-nya ya teman-teman. Yang perlu kita ingat adalah ini, at least ini cara saya dalam memvalidasi ya teman-teman. Setelah harga itu dia menyentuh area fair value gap-nya ini, dia boleh menyentuh, bahkan dia boleh mungkin melebihi dari area fair value gap-nya ini ya teman-teman. Yang tidak boleh adalah dia close di atas fair value gap-nya ini. Kalau sampai dia close di atas fair value gap-nya ini ya teman-teman, artinya fair value gap ini menjadi tidak valid ya teman-teman. Dia tertembus ya, dia break ya teman-teman. Dan seperti support and resistance dan seperti juga supply and demand, area resistance atau area supply yang tertembus, maka dia berganti fungsi menjadi area support atau area demand ya teman-teman. Jadi prinsip support and resistance masih tetap berlaku. Kenapa? Karena basically fair value gap ini adalah support and resistance atau supply and demand ya. Kita akan coba ya teman-teman, kita akan coba katakanlah kita sell di sini ya teman-teman. Setelah dia menyentuh, kemudian dia close, meskipun ini candlenya adalah candle bullish ya teman-teman, akan tetapi ketika dia close balik di bawah fair value gap ini, menunjukkan bahwa harga masih menghormati fair value gap-nya ini. Artinya fair value gap-nya ini tidak atau belum tertembus ya. Kita akan coba lanjutkan ya teman-teman. Nah, di sini mulai lagi ya teman-teman, di sini dia tembus lagi ya. Di sini dia tembus lagi, akan tetapi dia masih bisa close di bawah fair value gap-nya ini. Artinya apa? Artinya fair value gap-nya ini masih valid ya, dia belum ke break ya teman-teman, seperti itu. Dan kita akan lanjutkan ya. Ini lagi-lagi ya teman-teman, lagi-lagi dia ngetes aja tapi dia gagal untuk close di atas fair value gap-nya ya. Saya menunjukkan contoh ini ya teman-teman karena kenapa? Supaya Anda itu paham ya seperti apa cara memvalidasi fair value gap, apakah dia masih valid ataukah dia sudah tidak valid lagi ya. Dan kalau misalkan dia masih valid, artinya dia masih menjadi area supply atau area resistance. Kalau dia tidak valid lagi, dia nembus ke atas, dia close di atas, maka dia berfungsi menjadi area support atau demand ya teman-teman. Dan di sini kita sudah bisa melakukan open posisi sell ya teman-teman, dan kita akan coba untuk play lagi ya. Kalau misalkan kita sell di area sini ya teman-teman, targetnya di mana? Targetnya adalah di sini
ya. Kita melihat targetnya yang masuk akal aja ya teman-teman, yang kita bisa lihat ada di dalam pandangan mata kita begitu ya, logis ya. Artinya kita sell di area resistance ya atau area supply, targetnya of course di area demand atau area supportnya ya, yang masuk akal aja ya teman-teman, seperti itu. Maka kita menjadikan ini sebagai area targetnya begitu ya, dan kita melihat harga kemudian oke ya, harga kemudian dia kena ke area targetnya ya teman-teman. Jadi seperti inilah cara atau strategi trading menggunakan fair value gap. Dalam hal ini contohnya adalah fair value gap yang bearish. Sedangkan ini adalah contoh fair value gap yang bullish ya teman-teman. Jadi dia bertindak sebagai support atau sebagai demand. Kita melihat ini adalah candle pertama, candle kedua, dan candle ketiga. Dan kita melihat low dari candle ketiga ini dia punya gap atau punya jarak dengan high daripada candle yang pertama ya teman-teman. Sehingga kalau kita menghubungkan itu, dia meng-create sebuah area fair value gap yang bullish ya, yang berwarna hijau ini ya teman-teman. Dan ketika ini terjadi, maka ketika harga itu dia melakukan retest atau masuk kembali ke area fair value gap-nya ini, kita bisa melakukan open posisi buy ya teman-teman. Atau kalau misalkan Anda menunggu dulu nih, misalkan saya nunggu dulu deh ada rejection atau enggak, misalkan seperti ini ya teman-teman, harga masuk ke area fair value gap-nya, kemudian dia close di atas, nah itu baru bisa di area sini Anda bisa melakukan open posisi buy-nya ya teman-teman. Dan stop loss-nya itu idealnya diletakkan di sini ya teman-teman, di bawah low daripada swing low-nya yang ini ya teman-teman. Jangan terlalu dekat-dekat juga, karena kalau terlalu dekat maka Anda bisa kena whipsaw ya teman-teman, seperti yang contoh di sini ya. Katakanlah di sini kita salah pasang stop loss, lalu stop loss kita kejilat ya teman-teman, atau kita telat masuk di sini, telat masuk ya teman-teman. Maka ketika harga retest di sini ya, kemudian ini ada rejection ya teman-teman, harga balik lagi close di atas fair value gap-nya ini, maka misalkan bagi yang kena stop loss itu bisa re-entry kembali ya teman-teman, bisa re-entry buy kembali. Kemudian bagi yang belum sempat buy di sini itu bisa melakukan buy lagi di sini setelah harga close kembali di atas fair value gap-nya. Selanjutnya kita akan bahas tentang fair value gap inversion ya teman-teman. Jadi di sini kita melihat di sini ada fair value gap yang bearish ya, artinya ini dia bertindak sebagai resistance atau sebagai supply ya teman-teman. Nah, kemudian kita play ya. Kemudian kita play dan ternyata kita melihat di sini ya teman-teman. Kita melihat di sini candle ternyata dia close di atas fair value gap-nya ini. Artinya apa? Fair value gap-nya ini sudah nggak valid lagi sebagai supply atau sebagai resistance ya teman-teman. Maka dia itu berganti fungsi menjadi fair value gap yang sebagai support atau sebagai demand ya teman-teman. Saya rubah warnanya dari merah jadi hijau begini ya. Dalam posisi seperti ini maka kita bisa switch posisinya itu dari sell menjadi buy ya teman-teman. Jadi kita bisa melakukan open posisi buy di sini, dan sebaliknya ya teman-teman, selama candle itu dia belum close di bawah fair value gap yang tadinya bearish sekarang menjadi bullish ini, maka arah tradingnya tetap bullish, tetap ke atas ya teman-teman. Dan kalau kita play begini, kita simulasikan terus, nah ini harga kemudian dia terus naik ke atas ya teman-teman. Dan kemudian stop lossnya kita ganti juga ya, itu menjadi di bawah daripada last swing low-nya ini. Di sini kita bisa meletakkan stop loss kita ya. Jadi ini adalah fair value gap inversion. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda, dan jika memang bermanfaat silakan jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman dan ke grup-grup trading Anda. Pertanyaan, saran, kritik maupun request materi silakan tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.